I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan unit 12 tentang pembangunan pendidikan nasional. Saya Dani Trisha Putra. Saya Prawira Surya Saputra. Saya Nada Mutainaya. Saya Vicky Ainur Pris. Saya Salmasna Febrianti. Dan saya Putri Zaradinia. Selamat menyaksikan. Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia mencakup UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Instruksi Menteri. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak pendidikan bagi setiap warga negara, kewajiban wajib belajar, alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, serta peningkatan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Langkah pembaruan tenaga kependidikan sesuai undang-undang tersebut melibatkan berbagai kualifikasi seperti guru, dosen, konselor, dan lainnya. Tugas tenaga kependidikan mencakup administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan lainnya. Pendidik sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil, memberikan pembimbingan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terutama di perguruan tinggi. Baik, akan saya lanjutkan kepada poin ketiga, yaitu hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yaitu terdapat beberapa poin kembali, yaitu A. Jaminan kesejahteraan dan penghasilan yang sesuai. B. Penghargaan atas kinerjanya. C. Pengembangan karir atas tuntutan mutu. D. Jaminan dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Dan E. Penggunaan sarana dan prasarana demi menunjang kelancaran tugas. Selanjutnya poin keempat, yaitu kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu meliputi A. Menjadikan suasana pendidikan menyenangkan, dinamis, kreatif, dialogis, dan bermakna. B. Komitmen memajukan mutu pendidikan secara profesional. Dan C. Menjaga nama baik lembaga dan menjaga keteladanan. Dilanjut ke poin kelima, yaitu aksesibilitas dan daya tampung, yaitu meliputi wajib belajar 9 tahun sebagai penggerak pendidikan nasional, dicanangkan pada 2 Mei 1994, diperpanjang hingga 2008 sampai 2009 akibat krisis. Sasaran program APK 94% pada 2009 untuk siswa SLTP. Tantangan APK SMP baru 85,22% pada 2005 dan perlu kenaikan sebesar 3,28% setiap tahun. Kemudian poin terakhir, yaitu pemajuan pendidikan nasional membutuhkan pembangunan gedung sekolah sesuai dengan jumlah penduduk yang tinggi. Baik, dilanjut untuk poin ke-6, yakni Peraturan Pemerintahan Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Khususnya pasal 19-22 menekankan pentingnya pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Proses ini harus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, menggali praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat peserta perkembangan mereka. Pendidik diharapkan memberikan keteladanan dan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien. Dilanjut dengan poin ke-7, yakni pentingnya ketersediaan buku berkualitas sebagai prasarana pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 19/2005. Pasal 42 menekankan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana, termasuk buku sebagai sumber belajar. Kebijakan otonomi pendidikan diatur dalam UU Nomor 20/2003, memungkinkan Badan Hukum Pendidikan memberi layanan pendidikan nirlaba, pengelola dana mandiri, dan tunduk pada regulasi yang terpisah. 8. Ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 ayat 1 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan, kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Tujuan pembangunan pendidikan. Pertama, A. Dapat meningkatkan iman dan takwa dan akhlak mulia. B. Dapat meningkatkan penguasaan iptek. C. Dapat meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetik. D. Dapat meningkatkan kualitas jasmani. D. Dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun secara efektif, efisien, dan bermutu. 10. Menuju masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Pasar ekonomi ASEAN telah mengambil kesepakatan pada tahun 2015. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah teknik bangunan, dan sebagainya. Sekolah tersebut harus benar-benar mampu membekali kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan atau networking. Keterampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena siswa akan diajarkan bagaimana cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Sedangkan kompetensi membangun jaringan dilakukan dengan pengembangan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti kepemimpinan, kerjasama, serta komunikasi. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas distribusi serta kesejahteraan guru di Indonesia, karena guru merupakan salah satu tonggak untuk mendukung jalannya pendidikan dan sangat berperan penting dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas. Diperlukan langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan regulasi guna meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, menguatkan kepercayaan diri, serta mendorong lulusan untuk bersaing di tingkat global, termasuk menghadapi MEA 2015. Peningkatan peran pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan di era pasar bebas ASEAN. Selain melakukan perubahan pada kurikulum dan infrastruktur, pemerintah juga perlu memusatkan perhatian pada pengembangan SDM melalui pendirian sekolah yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Dibutuhkan pengalokasian anggaran yang memadai serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan Indonesia yang dapat bersaing secara global. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.